Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rofi Adi Prabowo dengan NIM 3521091, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan. Di sini saya memilihnya yaitu metode dengan menggunakan video. Dengan tujuan apa? Karena media video ini menurut saya sangat cocok dan lumayan efektif di kalangan remaja, khususnya pada saat ini yang rata-rata itu selalu dihadiri itu memegang ponsel ataupun bermain internet HP. Di sini saya mengambil tema tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan. Kita tahu ya bahwa kebersihan lingkungan itu merupakan suatu hal yang paling penting bagi kita, khususnya bagi saya sendiri seorang santri ya. Di kalangan pondok pesantren itu santri dituntut supaya bisa hidup mandiri. Dikatakan hidup mandiri itu apa? Jadi nyuci pakai sendiri, cuci pakaian sendiri, nyuci peralatan sekolah sendiri, intinya itu serba sendiri. Jadi di pondok pesantren itu dilatih tentang kedisiplinan juga, tentang kemandirian juga, dan intinya itu dilatih supaya untuk menjaga senantiasa itu kebersihannya. Jadi kebersihan merupakan hal yang sangat dipentingkan, sangat dipikirkan oleh pondok pesantren bagi santrinya. Lantas mengapa sih masih banyak orang ataupun masih banyak pelajar atau santri yang di sini itu dikatakan itu masih belum bisa menerapkan perilaku hidup bersih ya, khususnya di pondok pesantren? Karena ya memang di pondok pesantren itu pasti ada yang sadar dan ada yang belum sadar ya. Jika kita sudah sadar, maka hendaknya kita itu harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih. Misal dengan contoh, kita sehabis makan, jajan ataupun apa, kita hendaknya itu harus bisa membuangnya sampah ke tempatnya. Dan ketika kita melihat ada teman kita sedang makan lalu menggeletakkan sampahnya begitu saja di lantai misalnya, maka kita sebagai yang sudah tahu harus bisa mengingatkan teman tersebut, tapi dengan syarat kita mengingatkannya itu harus dengan cara baik-baik, jangan cara halus, jangan dengan cara kekerasan. Misalkan ada teman saya, Kang, itu sampahnya tolong dibuang di tong sampah, jangan ditaruh di keramik itu, nanti kotor. Nah, tapi jika teman itu bisa ataupun teman itu memang lupa, kalau lupa itu nggak apa-apa, tapi kalau bisa sih bisa intinya itu malu lah, karena sudah besar masih diperingatin juga, itu intinya harus memiliki rasa malu terhadap apa yang dilakukannya. Terlebih-lebih lagi seorang santri itu kan, Masya Allah, dikatakan ya memang sih kalau santri salaf itu ya rata-rata ya memang kalau kebersihan itu rada kurang. Tapi jika upaya ini bisa diterapkan di pondok-pondok pesantren, insya Allah kita bisa menerapkannya, bisa bekerja sama seperti dengan cara kita melakukan ro'an bersama, bersih-bersih kamar, bersih-bersih lingkungan. Intinya itu sebisa mungkin lah kita harus bisa mengubah mindset pikiran kita. Ketika ada sampah, ketika ada kotoran yang berada di area sekitar kita, hendaknya kita itu langsung mengambilnya ataupun langsung membersihkannya.
itu merupakan contoh perilaku yang sangat baik. Dan kita melakukan itu di pondok pesantren, insya Allah kita nantinya itu bisa akan menerapkannya di rumah. Intinya itu gini, jika kita sekarang belajar mandiri, belajar bersih-bersih sendiri, belajar mencuci pakaian sendiri, dan bahkan bisa lebih dari itu ya, insya Allah di rumah nanti ketika sudah bermasyarakat, kita bisa menerapkannya dan bisa intinya bisa bermanfaat bagi keluarga kita, bisa menyalurkan apa yang sudah kita selama ini perbuat. Misalnya di pondok sukanya itu nyuci sendiri, nyuci piring sendiri, ataupun bersih-bersih sendiri. Nanti di rumah pun bisa diterapkan. Misalkan di rumah orang tuanya sedang sibuk, sedang banyak sekali urusan di rumah ya. Ya kita sebagai anak harus bisa membantu dengan membantu mencuci piring atau mencuci pakaian sendiri. Intinya itu harus bisa membahagiakan orang tua di rumah. Intinya itu sih. Kalau intinya tetap semangat menjalani hari-harinya, terlebih lagi dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat ya. Bukan hanya santri sih, orang-orang umum biasanya itu juga harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, karena demi terciptanya suatu kenyamanan dan juga kesehatan itu bersama. Bisa dibayangkan kan jika orang itu terlihat rapi, bersih, dan sehat, pastikan orang lain itu melihatnya itu akan senang, akan bahagia. Dan juga kebaliknya, jika orang lain itu melihatnya itu orang ini sudah kusut bajunya, terus badannya bau karena mungkin jarang mandi, terus dan lain sebagainya. Intinya kan dilihatnya itu bosan. Ini itu janganlah kita seperti itu. Kita benahi diri kita supaya lebih baik lagi, supaya bisa menerapkan gaya hidup bersih dan sehat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.